Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun pembelajaran kita kali ini tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita tetap harus semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kali ini Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk mempelajari Quran hadis tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, apakah kalian mengerti bahwasanya manusia ialah makhluk sosial? Apa arti makhluk sosial itu? Makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendiri. Artinya saling bergantungan. Nah, di sini manusia itu saling bergantung, saling tolong-menolong, membantu, seperti itu. PR bagi ibu dan anak-anak semua, kita harus selalu belajar cara menumbuhkan rasa peka terhadap lingkungan sekitar. Contoh kecil saja, seperti ketika ada teman meminta tolong, bapak, ibu, kakak, adik, atau contoh di lingkungan sekitar seperti gotong royong, menjenguk tetangga yang sedang sakit. Tetapi karena sedang pandemi, kita pasti batasi menjenguk tetangga di rumah sakit. Kalaupun terpaksa menjenguk dan anak-anak keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Membicarakan tentang penyakit, Ibu jadi teringat manusia tidak jauh dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu rezeki. Rezeki sendiri terdapat beberapa macam, seperti harta, kesehatan, kecerdasan. Di sini anak-anak sudah tahu belum bahwa harta atau sebagian harta kita itu terdapat hak orang lain. Apa ya itu? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak terlebih dahulu makna berbagi dalam Quran surat Al-Fajr ayat 18 sampai ayat 18 serta Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Mari kita simak materi infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu pengertian infak. Infak dari kata anfaqa yunfiku, membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Pengertian lain mengenai infak yaitu dari KBBI, pemberian, sumbangan atau harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Yang kedua yaitu menurut istilah, infak mempunyai arti mengeluarkan atau memberi sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Setelah memahami pengertian infak, berikut Ibu akan membacakan mengenai makna berbagi dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Mari kita baca bersama, anak-anak bisa menyimak ayat yang Ibu cantumkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tu'rimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin, yang artinya ayat 15, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ayat 16, namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ayat 17, sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Ayat 18, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Adapun dalam Quran surat lain, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khulatu wala safa'ah wal kafiruna humud dhalimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Ayat berikutnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Mari kita baca bersama ya anak-anak. Anak-anak bisa membaca ayat yang ibu cantumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dari semua Quran surat yang telah Ibu bacakan, mari kita sama-sama memaknai isi kandungan dari ayat-ayat tersebut. Yang pertama, kita memaknai isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 18 ya. Ayat 15 yaitu dari tafsir Ibnu Katsir, Allah mengingkari orang yang menganggap banyak rezeki adalah sebuah kemuliaan karena banyak rezeki bisa jadi bentuk ujian atau lupa atau taat. Jadi anak-anak, rumah besar, mobil banyak uang, terus hartanya banyak, itu juga akan diuji oleh Allah, karena setiap yang dimiliki manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah pada saat yaumul hisab nanti. Pada ayat 16 yaitu rezeki yang sempit bukan sebuah kehinaan, akan tetapi adalah sebuah ujian.
kita bisa sabar atau tidak. Jadi Allah akan menguji manusia. Mungkin uangnya hanya cukup untuk makan, belum bisa mempunyai mobil, rumahnya yang sederhana, serba kekurangan, uang kurang, makan susah. Dalam keadaan seperti ini, kita harus bersabar, karena harus bersabar dan tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Ayat berikutnya yaitu ayat 17. Perintah memuliakan anak yatim. Sebaik-baik rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruknya rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Dari hadis Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Apabila seseorang diberi rizki, hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Dan ketika mempunyai rizki, kita harus bersedekah. Kita menginfakkan harta kita, kita membantu sesama manusia. Misal memberikan nasi bungkus kepada pemulung di jalan, atau kita memberi makanan pada anak-anak kecil yang mengamen di pinggir jalan, seperti itu. Adapun ketika mengalami kesulitan, kita tetap harus bersyukur, bersabar, tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya yaitu ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang miskin. Mempelajari isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 18 sampai ayat 15 sampai ayat 18 selesai. Selanjutnya kita akan memaknai isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan ayat 261. Melalui ayat 254 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berinfak, yakni membelanjakan sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka di jalannya, yaitu jalan kebaikan. Dengan demikian berarti mereka menyimpan pahala hal tersebut di sisi Tuhan yang memiliki mereka semua, dan agar mereka bersegera melakukan hal tersebut dalam kehidupan di dunia ini. Yang dimaksud ini yaitu kita wajib menginfakkan sebagian harta kita kepada anak yatim, fakir miskin, atau orang-orang sekitar kita yang kita rasa ekonominya menengah ke bawah. Selanjutnya yaitu isi kandungan ayat 261. Hubungan antara infak dengan hari akhirat itu erat sekali ya anak-anak. Seseorang tidak akan mendapat pertolongan apapun dan dari siapapun pada hari akhirat kecuali dari hasil amalnya sendiri selama hidup di dunia. Antara lain amal berupa infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi infaknya anak-anak, infaknya kedua orang tuanya anak-anak itu akan membantu mereka dalam di akhirat nanti, seperti itu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pembelajaran pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah memperhatikan. Sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.